Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kudus kepunyaan Tuhan, pada minggu-minggu ini di bulan Oktober kita bersama-sama akan memasuki bulan keluarga. Karena itu, marilah kita bersama-sama akan menyiapkan diri kita di dalam memulai peribadatan ini. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, kepada Sang Sumber Damai Sejahtera dengan nyanyian syukur. Sebagai pribadi dan bersama dengan keluarga, kami datang kepada Tuhan dengan sukacita dan syukur. Dengan hati yang menyembah dan tertuju kepada Tuhan, kiranya kita siap berjumpa, disapa, dan dibentuk oleh-Nya. Inilah kami, ya Tuhan. Kami memuji-muji kebaikan dan kasih-Mu setiap waktu. Mari kita akan melambungkan pujian kita, PKJ 288, bait pertama dan keempat. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin halain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama meneguhkan di dalam diri kita untuk memulai peribadatan kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Amin. Kami persilahkan untuk duduk. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mengawali bulan keluarga di tahun 2021 dengan tema Kita Keluarga Tuhan. Bersama dengan semua orang percaya dari segala penjuru bumi, kita menjadi keluarga besar anak-anak Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita, sudahkah sebagai sebuah keluarga anak-anak Tuhan, kita senantiasa hidup dalam damai, baik terhadap orang-orang di dalam rumah kita maupun orang-orang lain di sekitar kita? Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan memuliakan Tuhan dengan kidung PKJ 286, bait pertama sampai dengan ketiga. Keluarga yang damai. Keluarga yang damai.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini marilah kita bersama-sama merenungkan dan datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Kita memohon pengampunan Tuhan jikalau selama ini kita masih sibuk dengan pemenuhan kepentingan diri sendiri, mengutamakan perasaan kita sendiri, dan untuk semuanya itu bahkan kita tidak peduli lagi dengan perasaan orang lain. Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu setiap hari. Tubuh dan darah-Mu menjadi kurban pendamaian yang sempurna bagi kami. Anugerah yang memperdamaikan kami dengan Allah, sesama, dan alam ciptaan-Mu. Namun kami seringkali tidak menyadari betapa berharga anugerah-Mu itu. Kami tenggelam dalam mementingkan diri. Kami menyakiti dan melukai hati orang-orang yang dekat dan jauh. Alih-alih kami mengutamakan kesatuan dan persekutuan, kami lebih mementingkan keinginan diri kami sendiri. Meski kami tahu bahaya perpecahan akan terjadi. Alih-alih menggunakan kesempatan yang ada untuk memaafkan, kami menyimpan dendam. Kami mengejar pencapaian demi kebanggaan, sehingga terkadang justru kami mengabaikan keluarga yang Kau percayakan. Kami menghindar dan tidak ingin berjumpa dengan orang yang telah melukai hati kami. Kami tak selalu sadar bahwa kami pun tak hentinya melukai hati-Mu. Kami sering mengabaikan nasihat orang tua, bahkan melukai hati mereka, padahal mereka begitu menyayangi kami. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Tuhan, ampuni dan perbaruilah kami. Jadikan kami satu sebagai keluarga anak-anak-Mu yang setia meneladani kasih dan damai-Mu. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, Sang sumber damai dan cinta, kasih yang sejati, yang telah mengampuni dan membarui kami. Amin. Kini kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari surat Efesus 2 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita, kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah atas anugerahnya. Mari kita sambut anugerah Tuhan dengan kesanggupan kita melalui pujian PKJ 289. Sempurna, Tuhan.
kami persilahkan untuk duduk. Mari kita bersama-sama akan menyiapkan diri menerima pelayanan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa sumber kasih dan cinta serta keindahan di dalam keluarga, kami datang di dalam peribadatan pada saat ini sebagai keluarga-keluarga yang telah Engkau panggil untuk menyatakan dan menerima berkat kasih damai sejahtera. Hari ini Tuhan, kami kembali dengan sepenuh hati bersama-sama mau menghayati apa yang menjadi kehidupan pemberian Tuhan kepada kami sebagai keluarga-Mu. Karena itu Tuhan, dalam peribadatan ini kiranya Engkau berkenan untuk bersabda. Dan apa yang akan dilayankan pada saat ini, kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan untuk menolong kami, berkarya dalam setiap kami untuk mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami menyerahkan sepenuh diri kami ke dalam kuasa Tuhan. Dan semuanya Tuhan, kami mohonkan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemberitaan sabda pada saat ini akan kita terima dari surat Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Efesus 2 ayat 11 sampai 22 dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan diri sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur dalam kondisi yang masih bisa kita katakan tetap harus ada dalam penuh sikap kewaspadaan karena pandemi saat ini. Tetapi kita saat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa kembali bersama-sama dengan keluarga kita semuanya sebagai jemaat Tuhan untuk menghayati panggilan hidup mulia kita di dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga pada bulan Oktober ini, sebulan penuh nanti kita akan bersama-sama apapun yang menjadi kesederhanaan dan keterbatasan kegiatan kita sebagai gereja, kiranya dapat menjadi sarana kita untuk menghayati panggilan kita sebagai kehidupan berkeluarga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai tema atau inti dasar dari pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kita diajak bersama-sama untuk menghayati keberadaan kita sebagai gereja, di mana pada dasarnya kita keluarga Allah. Dasar ini adalah sebuah realita di dalam kehidupan keluarga ataupun kehidupan bersama. Keluarga dalam arti yang terbatas kita maupun sebagai suatu komunitas maupun sebagai suatu masyarakat besar. Nah, tentunya di sini banyak sekali dinamika yang diwarnai oleh perbedaan dan persoalan-persoalan di dalam menghadapi situasi seperti itu. Dari perbedaan cara berpikir maupun perbedaan fisik sampai kepada perbedaan secara sosial. Nah, tentu itu semua perlu untuk dipahami dengan benar sehingga kehidupan sebagai keluarga akan senantiasa semakin berdaya dan mendatangkan fungsi atau berkat dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, di sini kita diperhadapkan dengan sebuah idealisme yang seringkali banyak terdapat di dalam kehidupan bersama, termasuk juga dalam kehidupan keluarga, bahwa ada yang memahami betapa baiknya ketika dalam sebuah kehidupan bersama ataupun keluarga, bila seluruh anggotanya itu bisa memiliki kesamaan. Yang sering juga kita pahami perlu untuk keseragaman di dalam kebersamaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, hal ini bisa dipahami atau dipandang sebagai sesuatu yang punya potensi yang negatif, tetapi sesungguhnya juga bisa dipandang sebagai sesuatu yang positif. Artinya di sini sebetulnya kita diperhadapkan dalam makna dua sisi, yaitu tata kelola dan makna sempit yang tak realistis. Sebagai suatu perbedaan, ini menjadi sebuah realitas, kenyataan. Dalam kehidupan keluarga kita pun, yang namanya anak tidak bisa semuanya laki-laki semua, ataupun perempuan semua, ataupun tidak bisa menjadi seperti ibunya saja atau bapaknya saja, atau semuanya harus disamakan. Bahkan cara berpikir, kemampuan, karakter itu pun bisa berbeda walaupun dilahirkan dari keluarga yang sama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, sebagai suatu hal yang sempit, yang negatif, maka kadang-kadang bisa nampak bagaimana satu di antara yang lain dalam anggota keluarga dibanding-bandingkan untuk bisa menanamkan sebuah pemahaman yang terbatas, yang sempit, agar semua bisa menjadi sama. Yang jelas itu semua tidak realistis, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Sementara kalau kita lihat secara positifnya, adalah dalam kenyataan itu sesungguhnya bukanlah perbedaan yang harus ditekankan, tetapi bagaimana perbedaan itu dipandang sebagai suatu potensi yang bisa dikelola, bisa didaya gunakan, sehingga keluarga bisa berjalan, keluarga bisa berfungsi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan semesta pun juga kita seringkali melihat
bahwa sesungguhnya tidak pernah ada yang sama sekali persis. Ayam yang menetas dalam satu penetasan tidak semuanya memiliki warna yang persis sama. Demikian pula dalam kehidupan manusia yang penuh dengan kekomplekan ini. Nah, berangkat dari titik pijak ini, Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini kita diperhadapkan dengan keberadaan kita sebagai gereja Tuhan, di mana gereja memiliki kehidupan di dalam perutusannya untuk menyatakan damai sejahtera Allah, untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Secara khusus adalah dunia kehidupan bersama sebagai keluarga. Dalam keterbatasan adalah keluarga kita, dalam sebuah komunitas adalah keluarga jemaat atau orang-orang percaya, maupun secara luas lagi secara umum sebagai keluarga masyarakat di tengah-tengah kita. Nah, gereja harus bisa mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah realitas berbagai macam perbedaan, di mana perbedaan tidak bisa diukur hanya dengan satu sudut saja, di mana antara Kristen dan bukan Kristen, tetapi di dalam kekristenan pun, atau di dalam jemaat kita pun, atau di dalam keluarga orang-orang percaya pun juga punya banyak perbedaan yang sangat beraneka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu di sini gereja perlu adanya pandangan yang benar di tengah realitas perbedaan. Melalui pemberitaan firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, yaitu dari surat Efesus 2 ayat 11 sampai 22, yang menyaksikan kepada kita tentang karya kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka di sini kita bisa melihat apa yang telah dilakukan Allah dalam pemberitaan Injil yang kemudian diterima oleh jemaat Efesus ini, di mana Sang Kristus Yesus penebus pada akhirnya mampu membuat sebuah identitas yang baru, penuh dengan kesetaraan, meskipun secara dunia ada perbedaan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dinyatakan di sini di dalam Yesus Kristus Tuhan Sang Penebus atas kehidupan orang percaya di Efesus, kita melihat pertama, di situ dikatakan yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi di sini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena kasih karunia yang bekerja, maka di sini kita melihat keberadaan umat Tuhan, yaitu jemaat Efesus yang sebagai orang Yunani atau yang disebut sebagai bukan orang Yahudi, disebut juga di sini sebagai yang jauh, tetapi di dalam Kristus yang telah mencurahkan darahnya yang menguduskan setiap orang percaya menjadi dekat. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu bahwa semua orang, bukan Yahudi maupun Yahudi, telah dipersatukan. Mereka semua disatukan sehingga semua orang percaya kepada Yesus Kristus telah menjadi manusia baru dengan penuh damai sejahtera oleh Kristus Tuhan, Sang Batu Penjuru. Sedangkan yang ketiga, Bapak Ibu, di sini pun kita bisa menemukan dari pemberitaan firman Tuhan yang tadi telah kita terima, di mana oleh Yesus Kristus Tuhan itu dalam Roh atau Roh Kudus, maka semua orang percaya beroleh jalan masuk kepada Bapa. Tidak ada pembedaan. Semua orang memiliki hak untuk memiliki keselamatan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, yang berikutnya, bahwa oleh Yesus Kristus Tuhan pula, maka semua orang percaya tidak ada lagi yang disebut orang asing maupun pendatang, tetapi setiap orang percaya sebagai umat Tuhan disebutkan yaitu kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dan di sini dasarnya adalah dasar para rasul maupun para nabi, di mana Yesus Kristus sebagai batu penjuru, yang di dalam Dia maka seluruh bangunan rapi tersusun
menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan itu. Nah, pada akhirnya dari apa yang bisa kita terima sebagai poin yang bisa kita lihat dari perikop surat Efesus 2 ayat 11 sampai 22 ini adalah bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan, semua orang percaya pun juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dari poin-poin yang bisa kita temukan ini, maka kebenaran karya Tuhan apa di dalam Yesus Kristus yang disaksikan melalui perikop surat Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22 ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang yang pertama, secara daging umat Tuhan bisa saja menampakkan adanya perbedaan. Tetapi secara roh, maka oleh kasih karunia Tuhan yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus sebagai penebus dosa, maka semua orang percaya adalah satu kesatuan yang disebutkan tadi dengan kawan sewarga, orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang tadi dikatakan yang beroleh kasih karunia yang sama di dalam kehidupan mereka untuk keselamatan. Sedangkan yang kedua, Bapak Ibu, kebenaran yang bisa kita pahami adalah dalam kasih karunia itu pula, maka semua umat Tuhan seperti bangunan. Disebutkan tadi seperti bangunan. Di dalam perbedaan tetapi disatukan menjadi bangunan, yaitu bait Allah yang kudus di dalam Tuhan atas dasar berita Injil yang dikatakan tadi para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru atau sumbernya. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun perbedaan yang dimiliki di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan, kiranya harus dapat hidup saling menopang. Seperti di dalam dia seluruh bangunan tumbuh rapi, tersusun. Yang berikutnya, yang ketiga, bahwa sebagai umat Tuhan atau sebagai warga keluarga Allah, perbedaan bukanlah untuk diperdebatkan, bahkan akhirnya disingkirkan. Justru di sini perbedaan diakui sebagai suatu keunikan, sebagai suatu hal yang indah. Tetapi di sini perbedaan itu pun harus dikelola dan didaya gunakan sebagai sesuatu yang bisa berdampak dengan kasih karunia Allah. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan realitas keluarga yang penuh dengan dinamika oleh karena berbagai macam perbedaan, di sini keluarga benar-benar dapat menunjukkan kemuliaannya, yaitu keluarga dapat produktif, keluarga saling dapat memberikan pembelajaran, keluarga bisa memiliki perannya, dan juga keluarga bisa saling mencukupkan. Dan akhirnya di dalam keluarga itu pula bisa saling peduli dengan penuh rasa simpati maupun empati. Nah, inilah Bapak Ibu yang disebut sebagai keluarga Tuhan. Dan itu adalah kita keluarga Tuhan, yaitu keluarga yang hidup, keluarga yang kuat, keluarga yang dapat berfungsi, serta keluarga yang berdampak. Itulah keluarga Tuhan atau keluarga Allah. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, maka apa yang bisa kita terapkan dari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini? Kita refleksikan dalam kehidupan kita, dan apa yang menjadi misi, tujuan, harapan-harapan sejahtera bagi keluarga kita. Maka di sini mari agar semuanya itu bisa terwujud, bahkan kita keluarga juga bisa berdampak bagi keluarga besar di sekitar kita. Maka mari kita bisa saling menerima apapun kekurangan, demikian pula dalam kelebihan. Apapun perbedaan, apalagi di dalam kesamaan,
mari kita bisa saling menerima satu di antara yang lain. Tidak perlu ada yang merasa diri lebih tinggi, lebih bisa, lebih mampu, dan lebih hebat. Dan tidak perlu ada yang merasa kurang percaya diri. Yang berikutnya Bapak Ibu, mari di tengah-tengah perbedaan sebagai keluarga Tuhan yang penuh dengan kekompleksan, maka mari kita kiranya bisa memiliki ikatan yang kuat oleh karena cinta. Maka di dalam kehidupan berkeluarga kita harus saling mencintai dan menyayangi. Itu adalah sebuah ketentuan yang mutlak. Yang berikutnya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, lantas bagaimana semuanya itu benar-benar dapat kita terima maupun dapat kita cintai? Nah, mari kita memandang satu di antara lain dengan rasa penuh hormat. Karena itu di dalam keluarga harus ada rasa saling menghormati, harus ada saling menopang, dan harus saling mendukung satu di antara yang lain. Dan pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, sebagai keluarga juga harus saling berbagi sebagaimana Kristus juga telah melakukan kasih dan pengorbanannya. Yang terakhir adalah bagaimana dalam kehidupan keluarga kita bisa saling bertanggung jawab untuk berperan atau berfungsi di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kita. Baik dalam keluarga kita masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai saudara di tengah-tengah suatu keluarga, ataupun kita sebagai keluarga di tengah-tengah jemaat, sekaligus sebagai bagian dari masyarakat. Mari kita bisa saling bertanggung jawab untuk berperan, untuk bisa berfungsi, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui keluarga kita untuk menyatakan kerajaan Allah benar-benar akan nyata dampaknya. Melalui keluarga-keluarga Kristen akan banyak orang yang dapat melihat adanya kedamaian, kerukunan, adanya sukacita, adanya rasa syukur, adanya rasa pemberdayaan yang jelas nyata karena Kristus melalui Roh-Nya yang kudus senantiasa bekerja, memampukan dan menguatkan setiap keluarga orang-orang percaya. Tuhan memberkati dan selamat menghayati di bulan keluarga ini. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam saat yang teduh. Firman Tuhan yang kami terima Tuhan meneguhkan dalam diri kami siapakah kami di tengah-tengah perbedaan yang kami miliki. Sesungguhnya kami bukan lain, tetapi kami adalah satu tubuh, yaitu kami keluarga Allah. Dan dalam perbedaan itu justru Engkau menginginkan kepada kami agar kami benar-benar mampu untuk bisa mewujudkan secara lebih berdaya lagi apa yang menjadi panggilan perutusan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai keluarga kepunyaan Tuhan yang menjadi bagian dari gereja Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukan kami dan layakkan kami. Senantiasa berikanlah kami hikmat-Mu, tuntunan-Mu, kerendahan hati kami untuk senantiasa mau taat setia kepada apa yang menjadi penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bukan saja kami merasakan banyak berkat, tetapi juga kemuliaan akan nyata dari Tuhan yang bisa dilihat oleh kehidupan di sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan pada saat ini secara khusus kami akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan tolong kami agar kami semakin dapat menghayati lebih mendalam lagi sebagai keluarga, sebagai gereja-Mu, untuk bisa berdaya, untuk bisa bersaksi, untuk bisa mewujudkan, menyampaikan kehidupan damai sejahtera. Oleh karena kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus penebus kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan di muka bumi ini dan di sepanjang masa. Mari kita kembali akan meneguhkan pengakuan iman kita
dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama akan memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan, sekaligus mempersiapkan diri untuk masuk di dalam sakramen perjamuan. Allah kami yang maha setia, Engkau yang senantiasa berkarunia kepada kami, dan dalam karunia-Mu ada damai sejahtera sepanjang waktu. Hari ini Tuhan, bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami datang untuk menerima berkat-Mu dan kemampuan yang kami harapkan dari-Mu di dalam menghayati setiap panggilan hidup kami sebagai keluarga Tuhan. Karena itu Tuhan, kami saat ini telah Engkau sediakan sakramen perjamuan. Tolonglah kami agar kami dapat menerima apa yang menjadi sarana pemeliharaan iman percaya pemberian Tuhan kepada kami, sehingga kami sebagai keluarga dapat meraih apa yang menjadi harapan damai sejahtera. Bahkan kami sebagai keluarga orang-orang percaya akan mampu berfungsi di tengah-tengah kehidupan sekitar kami. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah dunia ini. Bapa, secara khusus kami pun memohon berkat-Mu. Mampukan kami untuk menerima sakramen perjamuan yang telah tersedia ini, sehingga pada akhirnya oleh Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat kepada kami, memberikan kemampuan, mendorong kami dengan penuh sukacita untuk menyaksikan kebenaran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, bersama-sama pula dengan keluarga kami. Dan akhirnya Tuhan, kami mohonkan doa-doa berkat untuk syafaat kami Tuhan. Kami mendoakan buat jemaat-Mu di tengah-tengah kesulitan yang masih serba terbatas oleh karena pandemi yang belum berakhir. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan hati, memberikan juga penghiburan, sehingga apapun yang menjadi kesulitannya tidaklah menjadi sebuah keputusasaan, tetapi dengan senantiasa tetap terus percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan terang, Tuhan memberikan tuntunan, Tuhan memberikan harapan mereka, Tuhan memampukan mereka untuk menemukan jalan-jalan berkat yang lebih banyak lagi dari Tuhan. Bahkan di sini kami juga Engkau ajarkan sebagai jemaat-Mu untuk semakin setia, semakin taat kepada Tuhan. Bapa, pada saat ini kami pun juga mendoakan mereka yang bergumul oleh karena pencaharian mereka, kebutuhan hari-hari mereka, bergumul di dalam cinta kasih keluarga, dan berdoa pula buat orang tua maupun anak-anak dengan orang tua, maupun orang tua bersama dengan keluarga besar di tengah-tengah jemaat maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Kau berkati supaya keluarga-keluarga Tuhan ini setiap pribadi sungguh-sungguh dapat menyatakan apa yang menjadi karya damai sejahtera, kasih karunia sebagaimana Engkau telah memberikan kepada seluruh orang percaya, sehingga kami bukanlah berbeda tetapi kami hanya satu tubuh. Kami adalah kawan sewarga, orang-orang kudus. Kami adalah warga-warga kerajaan Allah, keluarga Tuhan yang telah Engkau tebus. Ya Bapa, kami juga saat ini memohon berkat-Mu bagi bangsa negara kami. Kiranya Tuhan tolong kami, bangsa ini dengan segala apa yang dipertaruhkan, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan pula untuk bisa segera terbebas dari pandemi ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, Tuhan berikan jalan-jalan hikmat kebijaksanaan, jalan keluar, sehingga Tuhan sungguh pemimpin kami ini pun bisa melangkah dengan penuh kelegaan, penuh keberanian oleh karena Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka,
sekaligus kepastian bagi mereka. Dan kami pun sebagai warga negara ini mampukan untuk senantiasa menyambut dengan penuh kebenaran, dengan penuh kesukacitaan, dengan penuh antusias maupun juga penuh pengharapan bahwa ini semua adalah jalan Tuhan untuk memberikan pembebasan kami dari sakit penyakit ini. Karena dengan sakit penyakit terbebas, maka kami pun akan segera bisa melakukan apa yang menjadi keseharian kami secara lebih leluasa sepenuhnya lagi. Bahkan kami bisa lebih bersyukur lagi, kami bisa menghormati apa yang menjadi kehidupan pemberian Tuhan. Baik kami menghormati sesama kami, menghormati waktu pemberian Tuhan, menghormati kesatuan negara ini, menghormati segala apa yang menjadi kekayaan pemberian Tuhan di tengah-tengah kebersamaan kami sebagai bangsa ini Tuhan. Bapa, pada akhirnya kami menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mempersiapkan diri masuk di dalam sakramen perjamuan. Kita memperingati akan karya kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Sakramen perjamuan pada saat ini yang kita lakukan didasarkan di dalam perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Di dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sakramen perjamuan ini, maka kita senantiasa diingatkan akan 4 makna penting. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan dari Allah bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga kepunyaan Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan sempurna di surga sebagai wujud sempurnaan akan keselamatan yang kekal di hadirat Allah. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjukkan serta mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga telah bangkit, naik ke surga, dan akan datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, mari kita memeriksa, menguji diri kita masing-masing sekali lagi dengan bertanya di dalam diri kita demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan sendiri serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa, sehingga kita sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan kita dari dosa. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh yakin kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri
agar dapat hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan yang terakhir, apakah kita juga sungguh-sungguh bertekad senantiasa bersedia menjalani hidup baru dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segenap dosanya, serta memohon pertolongannya agar dapat melaksanakan semua yang menjadi perintah Tuhan. Kini marilah kita menundukkan kepala kita di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan saat ini menjadi sarana pemeliharaan iman percaya kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami juga senantiasa akan memiliki pengharapan perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan yang kekal di hadirat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti serta anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Marilah saat ini kita kembali mengingat Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan meneguhkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memelihara kehidupan iman percaya kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecahkan ini menjadi lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, anggur yang ada di dalam cawan ini lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, minumlah, sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai kurban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Karena saat ini kita telah diperbolehkan untuk menerima berkat di dalam sakramen perjamuan ini sebagai kesempatan kita kembali untuk mengingat akan kasih Tuhan yang besar dan memberikan pengharapan, kehidupan, serta pemulihan. Karena itu, mari kita memuji Tuhan di dalam jiwa kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kini akhirnya mari kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya. Sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Mazmur 54 ayat 54, kitab Mazmur 54 ayat 8 yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang telah diberkati senantiasa, kita akan mengaturkan persembahan kita diiringi dengan pujian PKJ 147 bait pertama sampai dengan kedua. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Mari kita panjatkan doa syukur kita ini. Terima kasih Tuhan atas segenap kecukupan yang Kau berikan. Terima kasih atas segenap pemeliharaan di dalam kehidupan kami sebagai keluarga yang telah Engkau bangun. Dan semuanya Tuhan adalah sukacita, ada sebuah keuntungan bagi kami. Karena itu tidak ada hal yang layak selain kami senantiasa harus mengingat Tuhan, kami harus bersyukur kepada Tuhan. Dan inilah salah satu yang bisa kami lakukan Tuhan sebagai syukur kami. Mungkin tidak sebanding dengan besarnya apa yang menjadi limpahan berkat Tuhan kepada kami. Tapi Tuhan, persembahan ini kiranya Engkau terima, kiranya Engkau layakkan, dan kiranya Engkau pakai menjadi sarana untuk pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan perutusan gereja-Mu ini, untuk menyatakan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah lingkungannya. Kami pun menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Pakailah, muliakan nama-Mu di dalam hidup kami, dan layakkan kami senantiasa di dalam kekudusan-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menyatakan kesucian, kami dapat menyatakan kemuliaan, dan membagikan kemuliaan di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Bapa, kami yang baik, pada saat ini kami juga mendoakan buat hamba-hamba-Mu yang Kau pilih, Kau percaya untuk mengelola persembahan ini. Berkati mereka dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, dan biarlah apa yang menjadi tugas mereka dapat dilakukan dengan benar, dapat dilakukan dengan penuh sukacita, dan akhirnya semakin mendatangkan daya guna di dalam kehidupan pelayanan gereja-Mu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Kiranya Tuhan menolong kami, senantiasa menyertai kami untuk melakukan apa yang menjadi perutusan Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan diri untuk masuk di dalam perutusan Tuhan. Karena itu mari kita akan melambungkan atau kita akan menyanyikan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita akan ulangi pujian ini 2 kali. Mari, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Saudara, kini saatnya kita akan menyerahkan diri di dalam perutusan Tuhan. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat Tuhan bagi keluarga saudara semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.